Mengapa penting ada MHPSS ini? Karena pastinya tenaga kesehatan profesional di kesehatan jiwa itu masih cenderung terbatas gitu ya. Perlu ada program-program yang tidak hanya menangani secara individual aja, tapi juga secara berkelompok di level sekolah maupun komunitas. Kegiatan HAT itu sangat penting untuk kesehatan mental anak. Kenapa? Karena di dalam kegiatan itu ada sesi-sesi yang dimana anak itu dilatih untuk mengungkapkan ekspresi, mengungkapkan emosional, kemudian melatih kepercayaan diri mereka. Anak itu kan awal-awalnya itu tidak bisa mengungkapkan sesuatu. Bahkan anak-anak itu ada yang ragu bahwa saya takut salah. Tapi setelah kami mengungkapkan ke anak bahwa kegiatan HAT itu adalah seni yang bisa mengekspresikan segala macam, anak-anak akhirnya dari mulai percaya diri bahwa asalnya tidak mau berbagi, mereka jadi mau berbagi. Asalnya berbaginya harus dikasih tahu, akhirnya mereka bisa mengacungkan tangan dengan sendirinya seperti itu. Biasanya kegiatan HAT kalau di kelas itu menggambar, melukis, atau mewarnai. Dan yang dilakukan setelah itu biasanya ditanya oleh guru, kenapa kamu menggambar ini dan apa cerita di balik gambar ini. Menurut saya kelas HAT itu perlu dilanjutkan buat menghilangkan stres, membuat mood bagus. Pentingnya kegiatan HAT ini itu biar anak-anak menjadi lebih rileks gitu. Lebih rileks karena kan di dalam kegiatan ini anak-anak melakukan relaksasi. Contohnya misalnya kita mengatur nafas, menghirup bunga dan meniup lilin. Dan anak-anak juga bisa menyalurkan perasaan anak-anak melalui seni. Kayak contohnya pizza perasaan juga. Kalau di dalam pizza perasaan, anak-anak itu disuruh membuat kayak sebuah pizza, tapi itu di dalamnya itu isinya tentang perasaan mereka, seperti itu. Ini pizza perasaanku, capek, sedih, marah, pusing, senang. Ini pizza perasaan aku yang warna kuning, tenang karena bisa ketemu teman-teman. Senang melihat anak-anak karena anak-anak udah lebih kreatif, anak-anak lebih percaya diri kepada dirinya sendiri, dan anak-anak juga tidak tertutup lagi kepada guru gitu. Jadi dia tidak takut gitulah, tidak sungkan untuk bercerita atau sharing kepada guru. Counseling Spark ini sangat penting untuk disebarkan ke sekolah-sekolah lain, terutama beberapa pembelajaran yang telah saya dapatkan terkait dengan teknik-teknik konseling, terkait dengan sistem rujukan itu sendiri, terkait mengenali emosi yang mereka rasakan. Dari Spark ini ada hal baru yang mungkin saya baru pelajari begitu ya, terkait dengan menjaga kerahasiaan anak. Saya bisa lebih tahu cara menyampaikan terkait dengan kerahasiaan ini, membuat pernyataan terkait dengan kerahasiaan, membuat anak-anak itu lebih terbuka begitu ya, tidak ada rasa takut gitu untuk menceritakan. Lalu dengan validasi emosi dan juga dengan parafrase, juga teknik-teknik lain yang sudah diajarkan dalam pelatihan Spark sebelumnya, sehingga mereka merasa didengarkan. Dulu sebelum adanya Counseling Spark ini, kalau mau memecahkan suatu masalah, aku nyari informasi di sosial media yang sebenarnya itu kadang kan ada yang salah. Di Counseling Spark ini, aku belajar untuk mengelola emosi, terus aku juga bisa dapetin banyak solusi untuk mecahin masalah. Kalau aku dulu mungkin sering misal tuh konseling sama guru di sekolah, ngerasa takut ya dibocorin permasalahannya, apa yang aku ceritain kayak gitu. Tapi di
Counseling Spark ini merasa aman gitu buat cerita. Jadi aku juga nggak ngerasa cerita itu sama guru, tapi kayak sama teman sendiri kayak gitu. Jadi lebih deket gitu. Kegiatan HAT itu sangat merubah saya. Dulu saya dicap sebagai guru yang otoriter, guru yang galak. Tapi setelah mengikuti pelatihan di Yayasan Pulih tentang kegiatan HAT, otomatis pribadi saya berubah. Saya sekarang menjadi pendengar yang baik. Jadi anak bercerita itu saya dengarkan. Kalau dulu anak cerita, udahlah duduk, nah gitu. Jadi anak lebih berani mengungkapkan sesuatu ke saya pribadi karena anak merasa aman dan nyaman. Dengan ada program ini, perujukan jadi lebih jelas juga karena memang alur penanganannya pun jadi lebih jelas dan sangat membantu untuk pasien-pasien dapat alur informasi yang jelas aja itu kebanyakan orang tua itu sudah sangat terbantu. Rujukannya menjadi lebih spesifik begitu ya, bahwa saya bisa mengenali mana permasalahan yang mungkin perlu dirujuk dan mana yang tidak gitu. Kurikulum Merdeka itu menyediakan ruang yang besar untuk pengembangan aspek-aspek non-kognitif anak-anak. Perkembangan spiritual, sosial, dan emosional anak-anak. Yang sudah dilakukan di program MHPSS sangat cocok dengan kerangka kebijakan nasional terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Harapan saya kolaborasi bisa lebih diperkuat ya. Yang diperlukan adalah kemitraan gitu ya untuk bisa memperluas aplikasi dari apa yang sudah dilakukan di MHPSS ini. Jadi harapan untuk program MHPSS ini adalah tentunya terus dilanjutkan dan terus dikembangkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak karena memang mental health ini sangat diperlukan untuk anak-anak dan remaja karena mereka itu sebagai yang masih lebih muda mungkin belum punya banyak daya sehingga kita yang lebih dewasa dan punya akses untuk membantu itu bisa membantu mereka mendapatkan bantuan itu sendiri. Aku merasa senang. Yang di kelas HAT, aku jadi bahagia dan bikin makin cerdas.